Bertemu lagi di channel saya, Miner Parlutan Nenggolan. Hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana mensimulasikan ESP32 atau IoT di Walkway. Kita buka akun Google-nya, Google Chrome-nya dibuka ya. Lalu kita tulis Walkway. Setelah kita buka, kita login, artinya kita masukkan akun kita supaya kita bisa menyimpan filenya. Kita sign in, baru akunnya akun yang di Google kita ya, artinya Google Anda masing-masing. Oke, baru ya udah, maka akan otomatis ke akun kita ya. Nah, kita akan menggunakan namanya ESP32. Nah, ini yang berhubungan dengan WiFi. Nah, yang disebut dengan IoT. Kalau ini Arduino yang tidak memiliki IoT, ya, dan juga tidak memiliki Bluetooth ya. Nah, kalau ini Raspberry ya, Raspberry itu yang bersifat universal ya, mikroprosesor. Kalau ini microcontroller ya, yang tiga ini. Oke, kita buka. Nah, setelah diklik, nah ini merupakan sampel. Sampel itu artinya contoh-contoh program yang bisa kita lihat ya. Kita buka contohnya, kita klik ini ya. Nah, oke, nah ada kebuka ini. Nah, ini adalah perangkatnya ya, yaitu yang terhubung adalah ESP32 dengan layar LCD. Ini merupakan perintah atau codingannya. Nah, cara menjalankannya gampang, tinggal klik aja hijaunya. Oke, nah nanti dia akan menunjukkan bahwa WiFi itu harus lagi dicari atau menunggu ya. Nah, dia connect to WiFi. Nah, ini adalah simbol gambar WiFi-nya sudah terconnecting. Nah, oke, alamat IP-nya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah dia membaca tanggal ya, tanggal ini ya, ini dengan ini ya. Oke. Oke. Nah, ini ya contohnya, artinya sudah berjalan ya. Nah, kita stop. Nah, untuk kembali ke semula, oke, klik. Nah, oke, itu contohnya tadi ya. Kita klik ESP32. Oke, kita mau buat lembaran baru atau membuat sesuatu yang baru, kita klik ESP32. Sudah, nah inilah ESP-nya. Nah, ini untuk codingannya. Perkecilnya tanda garis ini kita perkecil aja, geser, klik geser ya. Baru cari komponennya, kita klik ini tanda biru plus. Kita ketik di sini namanya sensor ultrasonik. Ini kita belajar untuk ya, mengukur jarak. Klik ini. Oke, kita klik ini ke sini. Baru kita klik lagi LED-nya sampai 3 kali. 1, klik lagi, 2, klik lagi, 3. Oke, kita geser, kliknya klik tahan geser, klik tahan geser. Oke. Nah, kita ganti colornya, kita klik ini, kita ganti warna hijau. Baru klik ini, kita ganti warna kuning. Jadi merah, kuning, hijau ya. Nah, oke, cara merakitnya atau menghubungkan antara komponen ESP dengan ultrasonic dan LED tuh ya. Oke, untuk memperbesar kecilnya pakai ya mouse itu scrollnya ya, ini memperbesar, ini memperkecil. Kalau pakai keyboard itu pakai CTRL ya, CTRL ini keyboard. Plusnya artinya tekan sama plusnya ya, tekan sama tanda plus yang ada di keyboard ya, itu memperbesar. Tanda min itu memperkecil ya, itu kalau menggunakan keyboard ya. Oke. Nah, cara menghubungkannya gini ya, itu sumbernya dulu, plusnya kita hubungkan ya, itu VCC dengan yang ada 5 volt di sini ya, artinya simbol merah ini tanda positif. Oke. Nah, yang negatifnya kita klik ground
ya, kita baru arahkan ke ground. Ini kita cari ke ground. Jadi gini caranya ya menghubungkannya ya, klik tanda hijaunya ya. Oke, ini saya ulangi lagi. Kalau mau menghilangkan garisnya, klik tekan del pada keyboard. Nah ini tekan klik pada garisnya, tekan del pada keyboard. Jadi cara menghubungkannya gini ya, arahkan ke hijau sampai ujungnya ini, baru ketika ada hijau klik, maka dia akan ada tanda garis, klik lagi baru klik. Oke, terhubung hijau ketemu hijau ya. Baru ini lagi klik hijaunya ground ya, tanda hitam, kita arahkan ke hitam ya, klik ya, ini gini. Oke, nah perangkat yang dua ini adalah perangkat input outputnya ya, artinya ini ya. Jadi ini harus berdasarkan perintah yang kita mau buat. Oke, nah, baru ini kita klik warna merah ya, LED ini arahkan ke ground, ini GND. Nah, oke, ground. Nah ini juga ya, arahkan ke ground ya. Oke, nggak apa-apa ini ya, terhubungin ya ini, tapi harus sampai menuju hijau ke hijau ya, baru klik arahkan hijau ke hijau. Nah oke, nah kalau terjadi seperti ini, klik tiba-tiba klik kemana-mana dia. Nah gini klik kanan pada mouse atau klik kanan pada touchscreen-nya supaya hilang ya, klik kanan hilang ya. Oke, klik. Oke, tap. Nah, oke dah. Nah, berarti ini yang belum terhubung 1 2 3 4 5. Nah, bagaimana menghubungkannya? Kita harus menggunakan codingan. Nah, artinya codingan yang mau kita pakai port berapa. Nah, oke. Kita kali ini codingannya minta bantuan pada JGPT. Kita buat lembaran baru ya. Kita klik sini JGPT. Ya, JGPT kita gunakan. Nah, kita klik ini. Oke, udah kalau ada gini ya, kita buat judulnya. Judulnya itu berdasarkan perangkat. Perangkat itu adalah ISP, ultrasonic, sensor ultrasonic, LED merah, LED hijau, dan LED kuning dan LED hijau. Jadi kita tulis namanya codingan ISP 32 WiFi dengan ultrasonic. Baru dan LED merah, kuning dan hijau di walkway, karena kita menggunakan outdoor walkway ya simulasinya. Ini ya kita ketiknya, codingan ISP32 WiFi dengan ultrasonic, ini pakai K atau C, dan LED merah, kuning dan hijau di walkway. Kita klik ini. Nah, ini udah muncul tandanya, LED hijau tanda jarak jauh aman, LED kuning tandanya sedang, LED merah tandanya jarak dekat, artinya berbahaya. Ini ya keterangannya, ya, deskripsinya. Nah, pinnya, nah ini pin ini kita mau lihat. Ya, pinnya itu kita menggunakan sensor tipe seri HCRSR04 ya. Oke, dengan ISP. Nah, pinnya kita lihat tadi VCC dengan 5 volt, GND dengan GND. Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini untuk triggernya GPIO 5, Echo GP18, LED merah ke GPIO 15, LED kuning ke GPIO 2, LED hijau ke 4. Nah, oke. Jadi untuk memperjelas ini kan ada GPIO, sementara di sini tidak ada keterangan GPIO, dia cuma ISP. Oke, memperjelasnya itu kita cari gambarnya ya. Kita tulis gambarnya, data sheet coba ISP32, enter. Nah, ini kita minta bantuan ini ya, klik ini.
Nah, baru kita klik, kalau bisa download aja ya, download ya, supaya lebih jelas. Download ya, kita simpan aja, simpan filenya. Oke, kita simpan aja di mana Anda bisa buka lah ya, intinya Anda masing-masing buka ya. Oke, contohnya di sini saya buat folder baru, di sini namanya tutorial belajar simulasi ISP. Oke, saya simpan di sini gambarnya ISP32. Oke. Nah, ketika sudah oke, kita cek di sini di folder di apanya ada nggak. Oke, kita lihat di sini namanya tadi video tutorial. Ini tadi ya. Nyimpannya tadi. Kita lihat di sini, kita klik aja nih nggak apa-apa. Ya. Oke. Wah, terlalu kecil ya. Kurang jelas. Ini. Oke. Tadi nyimpannya tutorial ya. Nama itunya apa tadi ya? Ini video tutorial ini. Oke, kita klik kanan. Kita lihat di sini open with-nya, kita klik ini. Aduh, kecil ya. Lebih baik kita cari yang besar simbolnya ya. Kita buka ini. Oke, kita lihat datanya ini. Kita perbesar ya, kita perbesar. Oke. Oh, ini ya. GPO-nya nih ya. Oke, ada GPO 4, 16, 17, 5, 18. Nah, ini lebih jelas. Artinya ya, di sini keterangan GPO. Di sini dia berdasarkan D5 dan ya, kurang jelas gambarnya ya. Kita cari kembali jelas lagi gambarnya. Kita pakai yang gambar ini aja. Dulu gambar yang jelas, cari gambar yang lebih jelas ya supaya gampang lihatnya ya. Oke, nggak jelas juga. Nah, ini lebih jelas ya. Oke, lebih jelas ini. Nah, ini. Oke, nah ini lebih jelas ya. Jadi ini kita simpan aja, save tadi ke lembar tadinya. Oke. Nah, nanti. Nah, ini bantuannya pakai data gambar ya. Nah, ini memang benar di sini kita lihat GPO 5 dia pin 5. 18 ya. Nah, jangan pakai yang ini ya. Kayak ini jumlah pin kaki nih ya. Tapi keterangannya lebih bagus ini ya. Oke. Nah, kita kembali ke Walkme. Oke, kita hubungkan tadi berdasarkan codingan yang kita dapat ya. Codingannya tadi GPO-nya trigger ke GPO 5. Oke. Trigger ke pin 5. Oke. Pin 5. Oke. Baru echo-nya ke pin 18. Oke, sebelahnya ya. Klik. Oke. Hijau ke hijau ya. Nah, caranya untuk membuat tandanya berbeda, kita klik garisnya. Kita cari warna yang kita ingin berubah ya. Kita klik ini. Jadi supaya kita tahu, oh ini punyanya trigger, yang hijau punyanya echo. Nah, oke.
Ini karena hubungannya ke ground, ke GND simbolnya hitam atau negatif ya. Klik ini, klik hitam, klik garisnya, klik hitam, klik garisnya, klik hitam. Oke. Nah, oke, sudah hitam semua. Nah, kalau kita mau membuat supaya ini rapi, klik ini, tanda ini ya, ping ini kita klik, kita tahan, ya ini memperubah ya posisi garis. Ya, oke, baik dari pokoknya ini ya, step ini kita klik ini akan berbeda-beda ya arahnya. Oke, nah, oke ya. Oke, sekarang kita ke LED. LED-nya warna merah ke 15, warna kuning kedua, warna hijau keempat. Oke, kita cek di sini. Nah, tadi 4215 ya. 4 mana 4? Nah, 4 kalau kita GPO kita lihat di sini 4. 4 itu adalah di posisi ya ini. GPO 4, GPO 2, GPO 15 ini ya. Melompat dia ya. Oke, posisi ya dekat daripada sensor tadi ya. Nah, di sini ya 2 4 ya 15 ya, nah, oke, namun kita bisa rubah nggak? Bisa ya, kita nanti rubah codingannya ya dengan pin yang kita lebih enaknya pakai apa? Nah, pakai ini aja ya 25 26 27. Nah, oke, kita rubah warnanya ya. Jadi tadi tandanya merah itu dekat ya, dekat itu merah itu 15 ya. Oke, merah itu 15. Nanti kita rubah sini, merah itu warna 25, kita arahkan 25. Oke, 25. Baru ini kuning ini 26 supaya enak ya, sebelah sini ya. Karena kalau kita lompat ke sini garisnya terlalu jauh. 26. Oke. 27 ya. Oke ya, jadi 25, 26 dan 27 ya. Nah, kita rubah garisnya ini klik garisnya, klik warna merah, simbol warna merah, klik ini lagi, simbol warna kuning ya. Oke, hijau-hijau aja ya, hijau-hijau aja. Oke, kalau udah tergini, nah sekarang kita klik ini ya, baru kita klik salin ini kita klik salin, artinya kita jangan blok aja ya. Kalau blok nanti belum tentu tercopy semuanya. Jadi kita klik salin, oke, baru kita klik waktunya, baru kita klik ini, baru pada keyboard kita pakai ya CTRL plus A itu untuk ngeblok ya, plus A, nanti CTRL plus V itu paste ya. Tuh ya, jadi kita pakai ini ya tandanya ya, jadi supaya mudah. Oke, itu ini memperbesar kecil. Oke, itu keterangannya ya. Nah, kalau ini memblok ya. Kalau ini dia keterangannya apa ya? Paste ya, paste. Oke. Setelah kita salin tadi ya, kita blok pakai CTRL A, baru kita tekan CTRL-nya tetap aja ditekan, baru kita tekan V. Oke ya, maka sudah tercopy. Oke, perhatikan apa yang kita copy itu jangan ada lagi tulisan di bawah ini ya. Contohnya ada ya, terikut ya, terikut tercopy di ya. Oke, contohnya ini terikut ini tercopy ya, contohnya ya ke sini, maka nanti sistemnya akan baca error ya. Oke, nah kita coba ya, kita bilanglah ini katakanlah tercopy dia ya. Oke, kita jalankan ya, maka nanti akan error ya. Ini kita menunggu ya, menunggu prosesnya.
memang agak lama ya, agak lama ya. Oke, kita tunggu. Nah ini tandanya error ya. Nah ini kan ada banyak errornya nih. Nah kita klik ini. Nah, oke ini ya ESP ini. Jadi kita buang ini karena ini nggak diakui ya. Oke kita klik, kita blok aja ya, baru kita del pakai keyboard. Nah oke dah. Kalau udah gini, usahakan ditutup ini, artinya menutup mengakhiri program, jangan ada lagi di bawahnya. Oke, nah kita tadi ya ini ya. Oke, contohnya nih, ini kita pakai ya, LED-nya nggak posisi yang sesuai nih. Programnya jalan, tapi LED-nya nggak nampil. Kenapa? Karena pinnya tidak sesuai. Ya, pin sensornya benar, tapi pin untuk LED-nya tidak benar. Nah, ini adalah untuk nama WiFi-nya Walkway, passwordnya kosong. Ya, oke kita jalankan dulu ya. Contohnya kita jalankan. Nah, oke, nanti tampil nggak kira-kira layarnya apa LED-nya nyala nggak? Enggak ya, nggak nyala. Kita tunggu agak lama memang ya, sampai prosesnya selesai ya, proses membaca sistemnya selesai, atau disebut compilernya ya. Ini keterangan compiler projectnya sampai selesai, karena dia harus mengcompile ya, merubah bahasa penulisan ke bahasa mesin. Nah oke, ini sudah terbaca. Nanti dia akan menunggu simbol WiFi. Oke, nah simbol WiFi nya sudah keluar ya nih ya. Nah ini jarak sudah nih ya. Oke, ini jaraknya sudah nih. Kita klik ini ya, pada sensor ultrasoniknya kita klik. Nah kita arahkan sini ya, berdasarkan perubahan ini. Nah maka dia berubah, sensornya bekerja, tapi LED-nya nggak menyala. Kenapa? Karena pinnya berbeda. Nah, pin yang kita pakai apa? Pin 25, 26, 27, bukan pin 15, 2 dan 4 ya. Jadi kita stop dulu, kita edit. Ya di sini kita buat 25, baru di sini kita buat 26, baru di sini kita buat 27. Nah, habis itu kita klik lagi compile ya, artinya di compile lagi sama sistem. Yang ini jangan dirubah-rubah ya, Walkway guest hostnya sama passwordnya jangan dirubah-ubah. Itu berdasarkan apa yang ada di Walkway ya. Meskipun kita mencari perintahnya, bantuannya melalui GGPT ya. Pada bahasa lebih bagus itu jangan pakai GGPT semua ya. GGPT alat bantu, tapi lebih bagus kita belajar membuat codingan sendiri ya. Karena kalau kita pakai GGPT, yang pinter GGPT-nya ya. Nah, oke ini ya, kita lihat ini. Oke, kita klik ini. Nah, ini hijaunya nyala ini kan. Nah, hijaunya nyala. Kita klik ini, kita rubah dia arahnya ke paling minim. Kira-kira ada nggak perubahan? Nah, yang merah nyala. Oke. Nah, berdasarkan jaraknya kita lihat di sini. Jaraknya mulai dari 10 ya. 10. Jadi artinya mulai dari 10, 20 ini ya, 10 itu adalah merah, 20 adalah kuning ya, artinya lebih dari 20 maka hijau ya. Tuh, kalau kita mau rubah klik aja nih ya, 50 bisa kita buat mulai dari 50, ini kita buat dari 100 ya, kita stop lagi ya, kita compile lagi ya, maka nanti akan berbeda dia ya. Oke, kita lihat dulu ya perubahannya nanti. Agak sabar menunggunya ya, sabar. Jadi jangan terburu-buru karena proses compilernya agak lama ya. Kalau komputernya lama, model pakai Windows 7, tapi Windows 11 dia lebih cepat ya. Kalau Windows 11 lebih cepat ya. Ini Windowsnya Windows 7. Nah ini akan membaca WiFi atau terhubung dengan WiFi. Oke, ini ya jarak 2 dia ke ini, baru kita klik ini, kita arahkan lagi ke, coba ini ya, kita naikkan. Nah 25 ya. 25 dia menyatakan apa? Masih warna merah karena dia atas 50. Kita klik lagi ini, kalau kita arahkan ke 80 ya, kuning kan, nyalakan karena ini kuning ya. Oke, jadi di atas 50 itu warna kuning. Nah di atas 100 itu warna hijau ya. Kita klik ini maka hijau. Iya itu ya tandanya ya. Kita atur di sini. Oke. Nah kalau ini
ini sesuai ya hasilnya, ini simulasinya. Oke, kita stop. Nah, baru kita stop, kita simpan file ini, klik ini save, baru kita tulis di sini, kita klik public ya, kita tulis ini adalah latihan 1 sensor latihan 1 jaga jarak. Nah, judulnya bebas ya, judulnya bebas, tidak mesti yang ini ya, tapi jaga jarak ya, nggak mesti ya, bisa bebas ya. Oke, baru kita save, kita simpan ya, filenya nanti akan tersimpan dengan catatan kita sudah login ya, artinya sudah menggunakan akun kita ya. Nah, oke, kalau udah file ini kita kembali ke Workui, maka kita bisa panggil, kita klik ini simbol ini, kita main ke project, habis main project kita lihat file yang kita buat. Nah, ini ya file yang tadi kita buat. Oke, kita klik, maka iya, oke ya, di sini. Nah, jadi inilah hasilnya ya. Oke, jadi Workui ini adalah alat bantu simulasi. Nah, ini kalau dibuat untuk nyatanya bisa ya, bisa ya. Yang penting kita sudah bisa buat simulasi, codingannya sama, cuman bedanya di ininya ya, nama wifi-nya sama passwordnya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Pembelajaran tentang latihan pertama itu simulasi menggunakan Workui. Jangan lupa di like dan subscribe.